Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ella Sebastia. Dan kali ini kita bakal ngobrolin buku. Buku apa? Ini dia bukunya. Judulnya Ferris Wheel at Night, karya Minato Kanae Sensei. Aku pengen banget ngobrolin buku ini karena menurut aku pembahasannya sangat seru. Maka dari itu video ini bakal aku bagi jadi dua part. Part pertama itu review secara general yang tidak mengandung spoiler. Terus ada part kedua di mana aku ngobrolin, ngegibahin tentang buku ini, tentang interpretasi aku akan buku ini, hal-hal apa yang menurut aku terkandung dalam buku ini, simbol-simbol apa, dan itu mungkin mengandung spoiler, jadi makanya aku pisah part pertama sama part kedua. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke part pertama. Pertama kita menuju ke covernya. Don't judge a book by its cover katanya, tapi kita ngejudge covernya dulu ya. Ini warnanya hitam. Menurut aku cocok banget sama ceritanya yang gloomy, thriller, pembunuhan. Jadi cocok aja gitu covernya hitam dan ada siluet seorang wanita. Si wanita ini penting banget karena tanpa ada wanita ini cerita ini nggak bakal ada. Dia adalah tokoh inti yang nggak muncul ya, tapi cerita ini ada karena ada dia gitu. Nah, pas pertama kali lihat, aku pikir ya udah ini tuh cuman siluet wanita, terus belakangnya itu cantik aja gitu, warna-warni gitu kan. Tapi setelah dilihat lebih jelas, lebih seksama, gimana sih? Nah, ini tuh ada banyak banget detail-detail, kayak ada vas bunga yang pecah, terus ada biang lala, ada siluet orang lagi. Ini kayaknya Pak dokter gitu, karena ada kayak stetoskopnya gitu. Terus ada gambar orang lagi. Terus ada trofi, ada bola basket, ada jendela, ada rumah yang jendela atasnya kebuka. Pokoknya ada banyak banget detail-detail, dan semua komponen-komponen ini, detail-detail ini itu benar-benar ngegambarin si ceritanya, benar-benar ngecover seluruh ceritanya. Bahkan ini ada gambar langit ini, aku baru sadar setelah selesai baca kalau misalnya langit di covernya itu miring, ya nggak? Dia tuh nggak lurus gitu, dan ini tuh bener-bener ya kalian bakal paham setelah selesai baca kenapa sih ada langit miring gitu. Jadi bener-bener menurut aku covernya ini bener-bener merepresentasikan cerita buku ini, dan aku suka banget, keren. Novel ini adalah novel thriller yang bersetting di sebuah wilayah elit di Jepang, di mana terjadi sebuah kasus pembunuhan yang menggemparkan karena setahu tetangganya, keluarga ini itu sangat sempurna. Anak-anaknya itu sekolahnya di tempat yang bagus, ibunya cantik banget, bapaknya juga kerjanya bagus. Tapi tiba-tiba pada suatu malam bapaknya meninggal dan ibunya mengaku bahwa dia yang membunuhnya. Jadi kayak istrinya ngebunuh suaminya. Mereka punya 3 anak, tapi pada saat kejadian itu terjadi, tiga anaknya itu lagi nggak ada di rumah. Yang pertama itu memang merantau di luar kota, terus yang kedua itu lagi main ke tempat temannya, nginep, terus yang ketiga sebenarnya di rumah, tapi tiba-tiba menghilang. Kan jadinya sebuah pertanyaan banget kan ya, ini tuh sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa benar si ibunya ini yang ngebunuh? Apa ada orang lain atau anaknya atau siapa gitu? Jadi sangat membuat penasaran. Nah, di sepanjang novel ini karena dari awal kita dikasih tahu kalau misalnya terjadi pembunuhan, sepanjang novel ini kita berasa jadi detektif gitu. Kita nyari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya apa permasalahannya, kok bisa sih istrinya ini yang mencintai suaminya tapi kok bisa sampai ngebunuh suaminya, sebenarnya ada permasalahan apa di balik keluarga sempurna itu. Novel ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan di dalam novel ini kita bakal ngelihat banyak banget perspektif dari tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Jadi kayak setiap babnya itu bakal dikisahkan dari sudut pandang orang yang berbeda-beda dan dibagi per keluarga. Misalnya nih, kan ini orang yang keluarga yang terjadi pembunuhan itu kan punya tetangga ya pastinya. Nah, misalnya itu bab pertama itu dikisahkan dari sudut pandang si tetangga depan rumah. Terus jadi ya udah ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya kayak gitu. Ceritanya itu dari sudut pandang mereka. Terus misalnya bab selanjutnya itu dari keluarga samping rumahnya. Terus misalnya bab ketiganya itu dari keluarga yang ayahnya itu kebunuh itu. Jadi kita setiap babnya bakal berubah-berubah kayak gitu terus sampai terakhir. Mengenai alur, menurut aku si novel ini tuh alurnya maju mundur. Jadi per babnya itu agak unik sih. Kita tuh bakal dikasih tahu per harinya itu kapan, terus jamnya kapan gitu. Misalnya ya bab pertama
itu menceritakan dari hari Rabu malam sampai Jumat pagi. Terus misalnya bab 2 itu dari Rabu siang atau Rabu malam sampai hari Kamis kayak gitu. Dan itu tuh makanya aku bilang maju mundur, kayak kita tuh bab pertama udah dari hari Rabu sampai hari Jumat, terus nanti di bab keduanya kita balik lagi ke hari Rabu siang gitu. Tapi kan karena emang semuanya itu beda-beda, tokohnya beda-beda, jadi bab pertama kita tahunya dari si tokoh ini nih, oh ini gini-gini dari sudut pandang yang dia tahu. Terus di bab keduanya kita tahu dari sudut pandang tokoh lain. Jadi kayak kita nemuin puzzle gitu loh. Oh puzzle ini udah ketemu, terus ada puzzle lain. Jadi menurut aku settingan yang model kayak gitu, alurnya kayak gitu bikin seru gitu. Apalagi ada jamnya. Misalnya nih di bab pertama hari Rabu malam sampai Jumat pagi. Nah itu dikasih tahu, oh jam 9 malam gitu. Terus apa kejadiannya? Terus jam 10 apa kejadiannya? Jadi kita sebagai si pembaca sangat difasilitasi untuk sok tahu gitu. Oh kayaknya ini kejadiannya kayak gini deh. Oh kayaknya kayak gini deh. Soalnya kan dia waktu jam segitu dia nggak ada di rumah. Kan dia soalnya kayak gitu. Jadi kita benar-benar seru gitu bacanya menurut aku ya. Karena ya kita dikasih nih, oh ini bahannya buat sok tahu gitu. Jadi kita bisa berasumsi seenak-enak kita sendiri. Ketika membaca buku ini, pas awal-awalnya aku ngerasa kayak gimana ya? Kerasa banget novel terjemahannya dari gaya bahasanya. Kayak ada kata-kata yang nggak biasa kita pergunakan di keseharian kita, atau dari cara interaksi mereka, dari cara tokohnya ngomong. Kok kayak gitu sih dia ngomongnya? Kok kayak gitu sih? Mungkin ada budaya-budaya yang nggak sesuai sama kita gitu ya. Jadi emang pas baca awal-awalnya rasanya kayak canggung-canggung novel terjemahan gimana gitu. Tapi selanjutnya aku beneran ngerasa tertarik banget untuk nyelesain buku ini karena penasaran ini tuh sebenarnya ceritanya gimana, kenapa, apa motifnya gitu. Bener-bener kita sebagai pembaca bener-bener diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dan pengen tahu ceritanya sampai akhir. Jadi menurut aku buku ini sangat page turner sekali. Ditambah lagi menurut aku pembahasannya tentang kelas sosial itu sangat seru untuk diikutin, dan karena itulah aku pengen banget ngobrolin buku ini. Jadi ini bakal kita obrolin lebih lanjut di part 2-nya. Terakhir sebelum kita lanjut ke part 2 ngobrol seru tentang kelas sosial, aku mau ngasih tahu apa sih amanat yang bisa aku ambil dari buku ini. Yang pertama adalah don't judge a book by its cover. Jadi jangan suka ngejudge orang lain. Buku ini mengajarkan aku untuk jangan suka ngejudge orang lain karena kita nggak tahu gimana sebenarnya apa permasalahan yang sedang mereka hadapi. Walaupun kita ngerasa tahu, mungkin aja kita tuh nggak tahu detailnya, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa ngebaca perasaan orang lain, kita tuh cuman spectator yang ngelihat dari luar, kita nggak tahu sebenarnya serumit apa permasalahan di dalamnya. Dan bahkan walaupun kita satu keluarga atau kita tuh deket banget sahabatan misalnya, kita tuh nggak bisa tahu 100% apa yang ada di pikiran orang tersebut, apa yang ada di perasaan mereka. Dan ya, jadi jangan suka ngejudge, oh kamu tuh kayak gini hanya karena kita ngerasa tahu tentang orang tersebut. Yang kedua adalah komen kita, apapun yang kita ucapkan kepada orang lain, sekecil, semungil, seremeh apapun menurut kita, bisa aja memberikan dampak kepada orang tersebut, entah itu baik maupun buruk. Karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami orang tersebut. Mungkin aja perkataan kita sekecil apapun itu bisa nge-trigger orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang sangat drastis. Jadi perkataannya atau komen-komen kepada orang lain mohon difilter dan dipikirkan, karena ya kita nggak tahu hate comment kita sekecil apapun itu mungkin aja bisa berpengaruh pada orang tersebut. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi itu penting. Yang pertama adalah harus memahami diri kita sendiri. Jadi berkomunikasi kepada diri kita. Kita tuh sebenarnya gimana sih? Pahami diri kita. Karena kalau misalnya kita aja nggak paham tentang diri kita, gimana kita mau mengkomunikasikan diri kita kepada orang lain? Terus jangan berasumsi. Di novel ini tuh sebenarnya ada permasalahan yang kayaknya tuh rumit banget, pelik banget, tapi sebenarnya akar permasalahannya itu sangat sepele. Tapi menjadi rumit dan pelik karena tidak dikomunikasikan. Jadi kayak masing-masing tokoh berasumsi, akhirnya ya yang terkumpul adalah asumsi-asumsi dan nggak nyentuh permasalahan utamanya. Jadi yang aku ambil dari buku ini adalah seberapa penting komunikasi itu. Karena permasalahan sepele kalau misalnya dilarut-larutkan dan dianggap sepele jadi tidak usah dikomunikasikan, malah menjadi masalah yang sangat besar dan terlihat tidak bisa dipecahkan. Begitu. Based on me, buku ini mendapat 4 dari 5 bintang. Apakah recommended? Tentu saja. Apakah aku bakal nyari
buku-buku lain dari Minato Kanae Sensei? Pastinya, aku penasaran banget karena yang ini aku suka, jadi siapa tahu buku-bukunya yang lain juga seru. Kalau teman-teman udah sering baca bukunya Minato Kanae Sensei atau pernah baca buku Minato Kanae Sensei yang selain ini, tolong komen di bawah, kasih aku rekomendasi apa yang harus aku baca selanjutnya. Dan itu dia part pertama, kita langsung lanjut ke part 2. Oke, selamat datang teman-teman yang sudah bisa bertahan sampai di part kedua ini. Mari kita mulai pergibahannya. Jadi, menurut aku, buku ini pembahasan paling serunya adalah tentang kelas sosial. Jadi, for your information teman-teman semua, aku suka banget nontonin video-video crash course-nya John Green itu loh, John Green dan kawan-kawan. Dan di salah satu videonya itu ada yang membahas tentang kelas sosial. Dengan judul, kalau teman-teman pengen nonton, itu judulnya Social Class Impact. Jadi dia dampak kelas sosial. Nah, kelas sosial itu apa sih? Based on crash course video, kelas sosial adalah kumpulan orang-orang yang cukup serupa dalam hal pendapatan, pendidikan, kekuasaan, dan prestis dalam masyarakat. Nah, biasanya kita cukup sering tuh dengar kayak kelas atas, kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, lower class, working class, kayak gitu. Nah, itu tuh kelas-kelas sosial. Kenapa menurut aku buku ini ngebahas tentang kelas sosial? Pertama adalah settingnya, yaitu si Bukit Hibari. Jadi mereka tuh tinggal di tempat elitnya itu namanya Bukit Hibari. Dan Bukit Hibari ini tuh menurut aku bener-bener literally ngeliatin dan mensimbolkan tentang kelas sosial. Kenapa? Karena yang tinggal di atas, yang tinggal di puncak itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang kelas sosialnya atas. Terus mereka yang di bawah yaitu berasal dari kelas bawah. Sekolahnya juga kayak gitu, sekolah-sekolah swasta yang keren-keren, yang isinya itu anak-anak pinter dan kebanyakan dari anak-anak dari keluarga menengah ke atas, itu tuh adanya di atas, dan sekolah negerinya ada di bawah. Jadi benar-benar sih Bukit Hibari ini tuh mensimbolkan dari kelas sosial. Yang kedua adalah permasalahan di keluarga Endo yang ada di bab pertama. Keluarga Endo ini sebenarnya aku pas ngeliat pertama kali tuh kayak sama anaknya sih ya, kayak iya anaknya tuh kenapa sih sebenarnya, ada masalah apa coba dalam hidupnya, kok dia tuh kayak gitu banget sama ibunya, padahal kan kelihatannya ibunya normal-normal aja gitu kan sama dia. Dan tapi dia tuh sampai segitu jahatnya gitu loh, kayak aku nggak pernah ngelihat ada anak sekurang ajar itu sama ibunya sendiri, ibu kandungnya, dan kayak parah banget gitu. Tapi setelah kita baca, itu kan banyak perspektif ya, jadi kita baca dari perspektif ibunya, terus kita juga baca dari perspektif anaknya. Setelah kita baca, kita tahu kalau misalnya akar permasalahannya menurut aku ya adanya di kelas sosial juga. Jadi si anaknya ini ngerasa nggak bisa beradaptasi di lingkungan baru. Kenapa? Karena mereka tuh asalnya dari kelas bawah. Si ibunya, si ayahnya, anaknya itu tinggal tadinya itu bukan di bukit itu. Tapi karena ibunya itu pengen naik kelas, ke kelas atas, dia tuh maksa dirinya dan maksa keluarganya untuk bangun rumah di Bukit Hibari. Tapi dia tuh nggak mikir nih, apakah mereka tuh beneran bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia itu tujuannya bagus untuk biar anaknya itu dapetin pendidikan yang lebih baik. Dia pengen dapet lingkungan yang baik supaya nanti ke depannya masa depan anaknya itu lebih bagus, lebih baik daripada dia. Itu bagus banget kan sebenarnya tujuannya. Tapi ibunya tuh nggak mikir apakah anaknya ini bisa masuk nggak tuh ke lingkungan tersebut, apakah bener nggak sih anaknya itu diterima nggak sama lingkungan elitnya itu. Dan ternyata nggak bisa, anaknya nggak bisa adaptasi dan anaknya jadi stres, dan anaknya tuh nggak tahu juga, anaknya tuh nggak ngerti maksud ibunya tuh kenapa sih mau naik ke situ, mau naik ke Bukit Hibari itu, dan jatuhnya tuh ya anaknya cuma ngerasa stres dan dia nggak ngerti, dan mereka nggak saling komunikasi, akhirnya ya keluarganya itu jadi ruwet dan permasalahannya itu kelihatan besar banget, padahal ya permasalahannya tuh ya karena komunikasi dan karena si kelas sosial ini, gimana si ibunya itu maksa untuk naik kelas tapi ternyata nggak bisa. Yang ketiga adalah permasalahan di keluarga Takahashi. Jadi teman-teman yang udah baca dan mungkin ada yang belum baca tapi pengen lihat part 2-nya, keluarga yang terjadi pembunuhan itu nama keluarganya keluarga Takahashi. Dan menurut aku akar permasalahan dari keluarga Takahashi ini tuh juga dari kelas sosial. Pertanyaan pertama adalah kenapa sih ibunya itu ngebunuh bapaknya? Kenapa ibunya membunuh bapaknya? Nah, jadi teman-teman di novel ini menurut aku dia tuh nggak ngeceritain secara gamblang, oh si ibunya itu ngebunuh bapaknya karena ini, karena A, B, C gitu, enggak. Tapi kayak dia tuh ngasih petunjuk, terus akhirnya diserahkan kepada kita pembaca gimana kita menginterpretasikannya. Nah, aku menginterpretasikannya adalah
kenapa si ibunya itu ngebunuh bapaknya itu karena masalah kelas sosial juga. Pertama, si ibu ini, si wanita siluet ini itu tuh berasal dari kelas bawah. Aku berasumsi kayak gitu karena ya saudaranya itu kan dari kelas bawah tuh, tinggalnya tuh di bawah Bukit Tibari. Terus kehidupan masa kecilnya itu ya mereka makan mie instan bareng di bawah kayak gitu sama adiknya itu, sama si tantenya, sama adiknya si ibu ini itu. Terus habis itu ada juga narasi yang menceritakan bahwa si ibu ini tuh naik ke atas Bukit Tibari. Berarti kan dia dari bawah kan, dia dari bawah terus ke Bukit Tibari. Nah jadi aku berasumsi kalau misalnya si ibu ini berarti dari kelas sosial yang lebih bawah. Dan si bapaknya, si suaminya itu berasal dari kelas sosial yang atas karena dilihat dari pekerjaannya, dokter, terus emang dia yang ngebawa sekeluarganya itu ke atas. Jadi ibu ini tuh istri kedua, istri pertama itu udah meninggal. Nah, dengan dia itu naik dari kelas aslinya, terus keikut sama suaminya naik ke kelas yang lebih atas, kelas sosial yang lebih atas, dia itu berusaha untuk beradaptasi dan menunjukkan kalau misalnya dia itu memang pantas untuk ada di situ. Kelihatan dari tetangga-tetangganya itu melihat dia ya sebagai seseorang yang anggun, sebagai seseorang yang ya sempurna banget lah. Dia tuh benar-benar membuat keluarganya itu sesempurna mungkin. Bahkan to the extent dia itu benar-benar nggak mau kontakan sama si adiknya itu. Jadi adiknya yang tinggal di bawah, padahal mereka tuh tinggal nih ya Bukit Tibari, dia tinggal di atas, adiknya tinggal di bawah, tapi mereka tuh udah nggak kontak-kontakan. Jadi sampai segitunya dia tuh mau menjaga kelas sosial atasnya itu, dia mau menunjukkan bahwa dia itu ya berasal dari lingkungan itu gitu. Walaupun ada sih tetangga yang ngerasa kayak dia itu bohong banget, dia itu kayak pakai topeng gitu, kerasa pakai topeng gitu, ada ya yang julid kayak gitu bilang. Nah, seberapapun dia itu mau menunjukkan kalau misalnya dia itu berasal dari kelas sosial itu, tetap aja dia itu merasa, si istrinya ini ngerasa kayak ada rasa-rasa rendah diri, dia ngerasa kayak kurang, dia terus-terusan pengen ya kayak orang yang sebenarnya bukan berasal dari kelas tersebut, kayak terus dia tuh pengen nunjukin kalau misalnya dia dari situ dan dia nggak mau dia tuh tergusur ke bawah ya ini kayak gitu gitulah. Dan perasaan-perasaan itu makin lama makin menumpuk dan bikin dia akhirnya ngebunuh si suaminya gitu. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi menurut aku si intinya kenapa si istrinya itu ngebunuh si suaminya itu ya karena ujung-ujungnya karena kelas sosial lagi, karena dia ngerasa nggak selevel sama suaminya, jadi dia ngebunuh suaminya. Jadi kayak gini. Si suaminya itu kan punya anak dari pernikahan pertama. Pernikahan pertamanya itu anaknya itu dokter, lagi kuliah gitu kan. Nah, kayaknya tuh istrinya itu juga dari kelas sosial yang tinggi. Nah, si ibu ini yang dari kelas sosial bawah ini, dia tuh nggak pengen anaknya itu berada di bawah gitu loh. Dia tuh pengen nunjukin kalau misalnya aku tuh juga bisa punya anak yang pinter-pinter, yang bisa ngebanggain suaminya kayak gitulah. Dia ngerasa kayak butuh membuktikan itu, tapi padahal ya sebenarnya nggak ada yang perlu dibuktikan gitu kan. Nah, karena cekcok inilah ya, nanti kalau misalnya kalian harus baca sendiri sih, nggak mungkin aku ceritain semuanya di sini. Akhirnya ya kebunuhlah tuh suami. Dan ya kayak gitu. Selanjutnya yang menarik lagi adalah pembahasan mengenai pendidikan, mengenai edukasi. Kita selalu aja mendengar bahwa education is a great equalizer. Jadi kalau misalnya kita mau menuntaskan permasalahan sosial dengan pendidikan, jika kita mau memajukan sebuah negara dengan pendidikan, jika kita mau mengurangi gap sosial antar kelas, digunakan pendidikan. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, di video crash course yang aku lihat itu mengatakan bahwa pendidikan itu bisa menjadi sesuatu yang mempertahankan atau bahkan lebih memperparah adanya kelas sosial. Itu kan kayak bener-bener kita taunya pendidikan tuh yang baik-baik gitu loh, kayak yang ya itu tuh kayak pemecah dari segala permasalahan yang ada di dunia ini, pendidikan. Tapi malah si video ini bilang kalau misalnya itu yang mempertahankan kelas sosial itu. Nah, gimana? Nah, kok bisa? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya masuk akal banget juga, karena pendidikan itu kan first step dari segalanya. Kita dapat pendidikan yang bagus, kita dapat SMP yang bagus supaya nanti bisa masuk SMA yang bagus. Pengen masuk SMA favorit biar bisa masuk universitas yang bagus. Pengen masuk universitas yang ternama biar kerjaannya
biar dapat kerja yang bagus. Kenapa pengen dapat universitas yang ternama? Biar nanti lingkungannya tuh bagus, networkingnya bagus, dapat ketemu sama orang-orang yang keren-keren, terus nanti di kerjaan dapat kerjaan yang lebih bagus supaya dapat kehidupan yang lebih baik, ekonominya baik, biar nanti kehidupannya lebih sejahtera. Jadi ujung-ujungnya awalnya itu segala macamnya dari pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pendidikan yang baik itu bisa dirasakan oleh semua orang? Apakah pendidikannya itu semuanya baik? Apakah kualitasnya semuanya sama? Tentu saja tidak. Bukankah pendidikan itu lebih gampang dicapai oleh orang-orang yang memang sudah mapan, sudah punya uang, sudah punya akses untuk dapat ke pendidikan yang baik itu, pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan yang berkualitas itu nggak murah dan nggak gratis. Kita butuh effort dan butuh biaya banyak juga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi karena ini pada akhirnya sangat susah untuk suatu golongan, suatu kaum nggak tuh, suatu kelas untuk naik kelas ke kelas sosial yang di atasnya karena mereka tuh akhirnya ya udah muter-muter di kelas sosialnya mereka aja. Nah di Ferris wheel ini menurut aku kita tuh bener-bener dapetin apa ya kayak gambaran secara ceritanya gitu. Jadi kayak aku baca premisnya dari si video ini, baca oh kayak gini tahu pendidikan. Nah, di buku ini tuh malah diceritain. Kita bisa lihat dari mana? Lihat dari anak keluarga Endo sama anak keluarga Takahashi. Seperti mengiyakan video Crash Course tadi, novel ini bercerita tentang sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, si anak keluarga Endo itu perginya ke sekolah negeri, anak keluarga Takahashi perginya ke sekolah swasta. Diceritakan bahwa sekolah swasta ini itu dimasukinnya susah, terus juga yang masuk tuh rata-rata anak yang kalau nggak pinter banget, atau nggak mereka tuh berasal dari keluarga-keluarga kaya. Dan bahkan tempatnya si sekolah swasta ini tuh juga berada di atas bukit, jadi dia tuh ada di wilayah si Bukit Hibari tersebut. Nah kalau misalnya sekolah negeri itu adanya di bawah, dan yang biasa masuk ya orang-orang biasa, orang-orang yang di sekitar-sekitar situ. Nah ini tuh juga sesuai dengan video pembahasan Crash Course mengenai income segregation. Jadi income segregation adalah pemisahan sesuai income, sesuai gaji gitu. Jadi ini adalah kondisi di mana orang dengan gaji yang serupa, nominal pendapatan yang serupa itu biasanya berada di wilayah yang sama. Itu kelihatan banget gak sih dari Bukit Hibari? Bukit Hibari itu kan berarti orang-orang dari kelas atas yang pendapatannya sangat tinggi gitu. Ya wajar aja gak sih kayak mereka tuh bisa dapetin rumah di situ, mereka bisa bangun rumah di atas itu karena ya mereka punya uang. Nah mereka-mereka yang gak punya uang ya tinggalnya di bawah yang harga rumah-rumahnya itu lebih murah kayak gitu. Dan itu ya udah kelihatan juga orang-orang kaya yang tinggal di atas itu lebih dekat dengan akses pendidikan yaitu sekolah swasta, terus mereka-mereka yang di bawah, orang-orang kelas menengah ke bawah itu lebih dekat ke fasilitas pendidikan yaitu sekolah negeri. Dari segi kualitas sekolah swasta sama sekolah negeri yang ada di cerita ini ya, itu apakah sama? Tentu saja beda. Diceritain kalau misalnya sekolah swastanya itu lebih keren, lebih bagus, terus anak-anaknya jelas udah terpilih-terpilih, pintar-pintar, dan bahkan kalau misalnya masuk ke sekolah swasta itu kita kayak udah dapet jaminan untuk bisa langsung lanjutin ke universitas dengan yayasan yang sama. Dari segi penampilan juga beda, tampilan sekolahnya beda, bahkan dari seragamnya yang swasta tuh lebih diceritain lebih unyu-unyu, lebih lucu, lebih nyenengin lah dilihatnya dibanding negeri yang biasa aja. Jadi istilahnya tuh masuk sekolah swasta yang di atas Bukit Hibari itu kayak udah terjamin gitu lah. Kalau masuk situ anaknya nanti keluar sukses gitu kan, nanti udah terjamin masuk universitasnya, terus berarti nanti keluarnya juga kerjaannya juga lebih bagus gitu kan. Nah karena inilah ibu dari keluarga Endo itu pengen banget anaknya itu berada di lingkungan yang bagus banget kan sebenarnya tujuan si ibu ini. Jadi dia tuh pengen anaknya itu dapat yang lebih dari dia tuh nggak pengen anaknya itu berada di lingkungan yang biasa aja, di sekolah negeri yang biasa aja. Dia pengen anaknya itu bisa masuk ke sekolah swasta, biar masuk univ, biar nanti dapat kerjaan yang bagus dan di lingkungan yang bagus juga. Yang paling bikin aku kaget adalah sesungguhnya selama ini aku selalu berasumsi kalau misalnya Jepang itu udah sebagus itu pendidikannya. Bukan hanya aku bilang gak bagus, cuman aku pikir kayak semuanya itu equal gitu. Aku pikir kayak semuanya ya udah sekolah di Jepang mau dimanapun kualitasnya bakal sama, rata gitu. Kayak model dari sekolah zonasi itu aku langsung mikirnya Jepang gitu. Ya semuanya sekolahnya itu di sekolah dekat rumah. Berarti kan sesuai zonasi gitu. Dan ya semuanya sama aja, kualitas pendidikannya sama. Tapi di buku ini malah diceritain kalau misalnya ternyata pendidikan di sana tuh juga ada kesenjangan gitu. Sekolah swastanya lebih bagus, terus sekolah negeri dianggap kurang bagus gitu.
Udah ngomongin pendidikan, selanjutnya yang menurut aku seru juga untuk dibahas dan kelihatan di novel ini adalah tentang class socialization. Class socialization adalah sosialisasi di mana orang tua secara tidak sadar mereka menurunkan nilai-nilai mereka kepada anaknya. Jadi misalnya nilai-nilai tentang kelas atas atau nilai-nilai tentang kelas menengah atau nilai-nilai tentang kelas bawah itu secara tidak sadar diturunkan kepada anaknya. Dan ini tuh bisa kelihatan dari pola asuhnya, dari agama, dari pandangan politik, terus juga bahkan dari gimana mereka marahin anaknya, interaksi mereka sesama keluarga itu bisa kelihatan. Ini terjadi dan terlihat di keluarga Endo. Kita bisa lihat keluarga Endo ini kan tadinya itu dari kelas bawah, terus dia itu naik ke Bukit Hibari untuk seolah-olah dia itu berada di kelas atas gitu kan ya. Tapi di dalam rumahnya sendiri mereka itu tetap menggunakan nilai-nilai dari kelas bawah. Ini tuh aku ngomongin berdasarkan si novel ini ya. Kita bisa lihat terjadi pengulangan-pengulangan, bukan pengulangan sih, tapi kayak ini tuh selalu dibahas di novel ini, yaitu tentang makanan. Kalau misalnya mereka yang dari kelas atas, novel ini selalu menggambarkan dengan pola makan yang ibu-ibunya itu kayak cerewet, cerewet dalam artian itu rewel banget. Ini tuh kayak karbohidratnya seberapa, anaknya nggak boleh makan makanan instan, nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan ciki-ciki kayak gitu ya gitu. Pokoknya itu benar-benar kayak nutrisinya tuh seberapa itu dihitung. Oh, anakku udah kebanyakan nih gulanya, kayak nggak boleh lagi kayak gitu ya gitu. Nah tapi kalau misalnya mereka-mereka yang dari kelas bawah, dia selalu digambarkan dengan kayak makan mie instan, makan makanan siap saji, atau enggak kalau makan ayam pun tuh makan makan ayam-ayam yang udah dibekukan kayak gitu. Jadi kelihatan tuh perbedaannya. Nah, jadi dari pola makan ini menurut aku itu juga nunjukin kalau misalnya ya class socialization itu secara tidak langsung si orang tuanya itu menanamkan atau menurunkan nilai-nilai mereka kepada anak-anaknya gitu. Selanjutnya yang aku suka dari novel ini adalah si judulnya sendiri, Ferris Wheel at Night. Aku suka banget sama konsep Ferris wheel atau nggak simbol dari Ferris wheel ini. Jadi di akhir cerita itu ada cerita tentang si nenek-nenek tetangganya. Ada pokoknya tuh tetangganya itu ada nenek-nenek, dan neneknya itu selama ini tuh selalu ngerasa dia itu udah paling wah, dia itu yang mendirikan dan memberikan nilai kepada si Bukit Hibari ini, sehingga Bukit Hibari yang tadinya itu hanya bukit biasa menjadi bukit yang mewah, bukit yang melambangkan kelas atas ya gitu. Jadi dia tuh selalu melihat semuanya itu kecil di mata dia tuh ngerasa paling tinggi, semua kecil, semuanya itu nggak level sama dia. Dan di akhir buku ini dia tuh kayak tersadarkan ya, setelah melalui segala macamnya ini dia tuh tersadarkan, dia tuh bilang sama anaknya kalau dia tuh pengen naik Ferris wheel, dia tuh pengen naik giant Ferris wheel, Biang Lala raksasa, dimana Biang Lala ini itu lebih tinggi daripada si bukit ini, daripada Bukit Hibari. Dan menurut aku itu keren banget karena itu kan berarti kayak dengan naik biang lala kan kita dari bawah kan, kita tuh ngelihat dari bawah, terus kita ngelihat bakal naik ke atas ke atas ke atas, kita bakal ngelihat dari perspektif orang bawah, terus kita bakal ngelihat dari perspektif orang atas, orang Bukit Hibari, dan bahkan kita bakal naik lagi dan kita bakal ngelihat dan kita bakal berada lebih tinggi daripada si Bukit Hibari. Dengan ini tuh kayak mensimbolkan bahwa di Bukit Hibari ini kan selalu diceritakan sebagai yang paling tinggi, yang paling wah, yang paling keren. Tapi ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Selalu ada awan di atas awan. Di atas langit tetap ada langit. Jadi intinya jangan sombong aja gitu ya. Jangan ngerasa paling keren sendiri. Jangan ngerasa kayak semuanya itu nggak selevel. Karena pasti ada yang lebih dari kita. Bakal terus ada yang lebih dan ada lebih lagi. Dengan naik Ferris wheel ini berarti si nenek itu pengen dapat perspektif di mana dia itu sebagai orang Hibari, dia tuh pengen ngelihat kalau misalnya oh Bukit Hibari itu sebenarnya ada di bawah gitu, itu tuh sebenarnya kecil, nggak yang paling wah, yang paling tinggi seantero jagat juga. Ada beberapa hal lain yang menarik perhatian aku, tapi kayaknya terlalu panjang untuk dibahas di video ini. Ini aku udah catat. Yang pertama adalah tentang Bukit Hibari dan ilusi kemewahannya. Jadi bukit yang awalnya itu seharusnya nggak mempunyai makna apa-apa, seharusnya tempat yang orang-orang tuh males lah ya mau buat bikin rumah di sana karena harus mendaki, susah kan. Nah, tapi bisa mempunyai arti yang sebegitunya, bisa mempunyai makna yang mewah, prestis, dan makna-makna itu sengaja dibuat, sengaja untuk memberikan ilusi kemewahan, ilusi kekayaan, ilusi prestis. Nah, berhasil tuh makna-makna itu diproduksi. Dan
pemberian makna ini itu juga berpengaruh kepada kenyataan, yaitu dengan makna-makna ini itu bisa membuat harga tanah itu menjadi naik. Harga yang tadinya biasa aja mungkin cenderung murah karena nggak banyak yang pengen, tapi bisa jadi naik senaik itu hanya karena makna-makna yang dibuat dan diproduksi oleh orang. Yang mana berarti kemewahan dan keelitan dari bukit ini itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Yang kedua adalah tentang manipulasi media. Novel ini menunjukkan bahwa memanipulasi media itu sangat mudah. Netizen, orang-orang luar, orang-orang ya penonton kayak kita ini, itu sebenarnya bukan pengen tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi, tapi lebih tertarik sama sensasi yang ditimbulkan sebuah permasalahan tersebut. Buku ini menunjukkan seberapa self-oriented orang-orang di masa sekarang, di mana ketika ada sebuah kejadian, mereka itu bukan mikirin orang yang terlibat, tapi malah mikirin dirinya sendiri. Menunjukkan bahwa orang-orang sekarang itu segitu self-oriented dan terfokus pada dirinya sendiri, sampai-sampai mereka itu hilang fokus dan hilang simpati kepada sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Lalu selanjutnya adalah tentang seberapa pentingnya komunikasi. Lagi-lagi di sini itu benar-benar banyak banget kayak kita tadinya mikir kayak gini, kayak kita mikirnya ih anaknya kok kurang ajar, terus pas denger si anaknya oh ternyata kayak gitu, terus pas denger ibunya oh ternyata kayak gini, pas denger si ayahnya oh ternyata kayak gini. Jadi mereka masing-masing saling berasumsi, misalnya si ibunya bersikap kayak gini, anaknya mikir kayak gini. Padahal ternyata bukan seperti itu. Si anaknya bersikap seperti ini maksudnya untuk ngekode ibunya supaya kayak gini, ibunya nangkepnya beda. Jadi lebih baik dikomunikasikan saja daripada ngekode-kode terus orang-orang malah dapetinnya beda gitu dari apa yang dimaksudkan kodenya itu. Jadi lagi-lagi komunikasi itu penting. Nah, itu dia. Kayaknya udah panjang banget gak sih video ini? Itu semua hal-hal yang pengen aku gibahin tentang si novel ini. Aku sangat merasa satisfied baca buku ini karena ngerasa relate aja gitu sama video Crash Course tadi. Dan itu kayak bikin aku kayak yang wah, 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 keren banget. Tapi lagi-lagi itu pendapat aku, itu interpretasi aku. Aku pengen tahu banget apakah teman-teman juga pas baca buku ini ngerasain apa yang aku rasain, mikirin apa yang aku pikirin. Kalau misalnya iya, tolong komen di bawah. Kalau misalnya enggak, atau kalian ngerasa kayak enggak tahu, well, bukan itu tahu main fokusnya, bukan itu tahu inti dari ceritanya, tolong cerita juga di bawah. Segitu dulu perjumpaan kita dan pergibahan kita tentang buku Ferris Wheel at Night. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Kalau teman-teman suka sama sesi pergibahan ini dan pengen ngegibahin buku lain, silahkan komen di bawah juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!